teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini kita akan membahas tentang tabel kebenaran multi penghubung. Sebelum kita berlanjut tentang pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini. Mari kita lihat contoh tabel kebenaran multi penghubung. Di sini, teman-teman diminta untuk menentukan apakah ekspresi logika dari nomor 1 sampai dengan 4 merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama adalah negasi-negasi P, implikasi P. Berarti di sini kita sediakan ada kolom yang pertama adalah variabel P, kolom yang kedua adalah negasi P, kolom yang ketiga adalah negasi-negasi P. Yang terakhir adalah sesuai dengan soalnya, yaitu negasi-negasi P, implikasi P. Berikutnya, kita akan menentukan ada berapa kemungkinan yang terjadi. Karena di sini hanya ada satu variabel, berarti kita menggunakan rumus 2 pangkat N. N adalah jumlah variabel, berarti hanya ada satu variabel, 2 pangkat 1 akan menghasilkan 2. Sehingga untuk soal yang pertama akan ada 2 kemungkinan. Untuk 2 kemungkinan tersebut akan kita isi pada variabel P, karena memang hanya ada satu variabel, yaitu variabel P. Kemungkinannya adalah antara nilai P true atau nilai P false, atau boleh dibalik, silakan mau false terlebih dahulu kemudian baru true juga boleh. Setelah kolom pertama sudah diisi, maka kita akan mengisi kolom yang kedua, yaitu negasi P. Negasi P adalah kebalikannya, berarti untuk nilai P adalah true, maka negasi P-nya adalah false. Untuk P bernilai false, maka negasinya adalah true. Selanjutnya adalah mengisi kolom yang ketiga, yaitu negasi-negasi P. Berarti yang kita lihat adalah untuk negasi P-nya terlebih dahulu, yaitu kolom yang kedua. Hasil dari kolom yang kedua nanti akan dilakukan negasi lagi. Jadi untuk hasil yang kedua adalah negasi P, sedangkan kolom yang ketiga adalah negasi-negasi P. Tadi di sini negasi P kita bisa melihat dari kolom yang kedua. Kalau kolom yang kedua atau negasi P bernilai false, maka untuk mengisi kolom yang ketiga yaitu negasi-negasi P adalah true, karena kebalikannya false adalah true. Berarti kebalikan untuk nilai true pada negasi P, maka negasi-negasi P adalah nilainya false. Berikutnya adalah untuk mengisi kolom yang terakhir, yaitu negasi-negasi P, implikasi P. Ingat di sini menggunakan implikasi, berarti teman-teman harus ingat lagi pengertian implikasi, atau teman-teman bisa mengecek tabel kebenaran implikasi. Di sini untuk pengertian implikasi akan bernilai salah jika proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah. Berarti kalau posisi pertama bernilai benar, implikasi proposisi kedua bernilai salah atau false, maka hasil akhirnya di sini adalah akan menghasilkan salah. Selain ini atau selain true implikasi false, maka nilainya adalah benar. Nah, kita lihat untuk kolom yang ketiga, yang diminta adalah negasi-negasi P, implikasi P. Berarti yang kita lihat adalah kolom negasi-negasi P sebagai proposisi pertama dan kolom P sebagai proposisi kedua. Adakah yang nilainya proposisi pertama true atau kemudian proposisi kedua adalah false? Kita lihat di sini untuk proposisi pertama negasi-negasi P ada nilainya true. Kemudian untuk proposisi kedua yaitu variabel P nilainya bukan true, nilainya bukan false tetapi true. Sehingga tidak sesuai dengan pengertiannya yang ini. Ya, berarti selain itu nilainya adalah true. Oleh karena itu kenapa baris yang pertama nilainya adalah true. Kemudian untuk baris yang kedua sudah jelas ya, karena proposisi pertama bernilai false, sedangkan kalau ketentuannya tadi proposisi pertama harus true. Berarti kalau dia false kalau proposisi pertama sudah false, berarti mau tidak mau hasilnya adalah true. Karena tadi kuncinya implikasi adalah proposisi pertama harus bernilai true dan proposisi kedua harus bernilai false, akan menghasilkan nilai false. Berdasarkan hasil dari kolom terakhir, yaitu negasi-negasi P, implikasi P sesuai dengan soal, kalau kita lihat baris pertama bernilai true, baris kedua bernilai true, maka dapat disimpulkan bahwa negasi-negasi P, implikasi P, karena semuanya bernilai true, maka ini merupakan tautologi. Kita lihat soal yang kedua, yaitu P implikasi dalam kurung Q implikasi P. Berarti
Untuk yang pertama, kita akan menyediakan satu kolom untuk variabel P. Kolom pertama, kolom kedua adalah untuk variabel Q, kolom berikutnya, kolom ketiga adalah untuk Q implikasi P. Sesuai dengan soal ini, ya, ada Q implikasi P, dan yang terakhir baru untuk keseluruhannya, yaitu P implikasi dalam kurung Q implikasi P. Berikutnya adalah kita menentukan ada berapa kemungkinan yang terjadi untuk diperiksa pada tabel kebenarannya. Di sini melihat dari jumlah variabel. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel P dan juga variabel Q. Berarti menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah variabel. Berarti 2 pangkat 2 akan menghasilkan 4. Artinya kita harus menyediakan 4 buah baris untuk memeriksa kemungkinan yang terjadi antara variabel P dan juga antara variabel Q. Di sini karena ada 4 kemungkinan, maka untuk 2 kemungkinan pertama kita isi dengan true, kemudian 2 kemungkinan berikutnya kita isi dengan false. Sedangkan untuk variabel kedua yaitu Q, dari 2 kemungkinan true pada variabel P, masing-masing kita kombinasikan dengan nilai true dan juga nilai false. Begitu juga berikutnya yaitu untuk nilai false dari variabel pertama, masing-masing akan dipasangkan nilai true dan false pada variabel kedua. Setelah kita mengisi variabel pertama dan variabel kedua, maka kita lanjutkan untuk mengisi pada kolom yang berikutnya yaitu Q implikasi P. Di sini untuk mengisi kolom ketiga ini atau Q implikasi P, teman-teman dapat melihat tabel kebenaran implikasi. Atau jika teman-teman ingat pengertian implikasi, yaitu implikasi akan bernilai salah jika proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah. Jadi kalau misalkan proposisi pertama true, implikasi proposisi kedua bernilai false, maka untuk hasil akhirnya adalah bernilai false. Selain itu atau jika lainnya, maka nilainya adalah true. Kita cek dulu apakah ada proposisi pertama bernilai true, kemudian proposisi kedua bernilai false. Di sini jika kita lihat untuk proposisi pertama yaitu Q, berarti yang kita lihat adalah kolom Q sebagai proposisi pertama. Kita lihat yang bernilai true adalah baris pertama dan juga baris ketiga. Kemudian kita lihat lagi pada proposisi kedua harus bernilai false. Dari proposisi pertama yang bernilai true, kita lihat adakah yang bernilai false untuk proposisi kedua yaitu variabel P. Kita lihat untuk yang bernilai false yaitu adalah baris yang ketiga. Sehingga karena kita Q implikasi P, karena di soalnya Q implikasi P ya, true implikasi false, maka hasil akhirnya adalah false. Jika sudah tidak ada lagi yang penentuannya adalah true implikasi false, maka selain itu nilainya adalah true. Berikutnya kita akan mengisi kolom yang terakhir yaitu sesuai dengan soal P implikasi dalam kurung Q implikasi P. Di sini berarti untuk variabel P merupakan proposisi pertama dan untuk Q implikasi P ini merupakan proposisi yang kedua karena di sini kebetulan diberikan tanda kurung. Nah, kita lihat berarti di sini kita menggunakan implikasi. Nah, teman-teman bisa membandingkan atau melihat tabel kebenaran implikasi, tapi tolong diingat walaupun di sini untuk proposisi yang kedua adalah implikasi lagi, tapi ini sebenarnya dianggap satu buah proposisi. Nah, berarti kita akan lihat perbandingannya. P untuk proposisi pertama berarti kita lihat kolom yang pertama, kemudian Q implikasi P sebagai proposisi yang kedua. Berarti yang kita lihat adalah kolom yang ketiga yaitu Q implikasi P. Di sini menggunakan implikasi bisa dicek tabel kebenarannya atau kita ingat pengertian implikasi. Implikasi akan bernilai salah jika nilai proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah. Selain itu nilainya adalah benar. Berarti tadi kalau proposisi pertama bernilai benar, implikasi proposisi kedua bernilai salah, maka hasil ini akan menjadikan salah. Selain itu nilainya adalah benar. Kita lihat variabel pertama atau proposisi pertama adalah P. Berarti kita lihat kolom P. Di sini untuk true itu pada baris pertama dan pada baris kedua.
Sedangkan untuk proposisi kedua, kita lihat yang nilainya false. Q implikasi P. Tapi yang kita lihat hanya baris pertama dan baris kedua. Mana yang nilainya adalah false? Di sini tidak ada nilainya false. Dua-duanya true. Sehingga selain ini berarti nilainya adalah true. Makanya kenapa baris pertama bernilai true, baris kedua bernilai true. Bagaimana dengan yang lainnya? Karena yang lainnya tidak sesuai dengan pengertian implikasi, maka yang lainnya juga bernilai true. Berdasarkan hasil dari kolom yang terakhir, yaitu P implikasi dalam kurung Q implikasi P, jika kita lihat hasilnya keseluruhannya adalah true dari setiap barisnya, maka bisa dikatakan P implikasi dalam kurung Q implikasi P ini merupakan sebuah tautologi. Kita lihat soal yang ketiga. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menentukan kolomnya. Kolom yang pertama dan kedua adalah variabel yang akan digunakan. Di sini dari soal ada dua variabel, yaitu variabel P pada kolom pertama dan variabel Q pada kolom kedua. Kemudian kolom berikutnya di sini kita lihat ada tanda kurung yaitu P implikasi Q. Maka bisa kita isi pada kolom yang ketiga. Selanjutnya di sini juga ada tanda kurung lagi secara keseluruhan yaitu P konjungsi dalam kurung P implikasi Q. Kita isi pada kolom yang keempat. Terakhir adalah sesuai dengan soalnya, yaitu untuk menentukan apakah dia tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Selanjutnya pada soal nomor 3 setelah kita menentukan kolom adalah menentukan barisnya. Karena di sini pada soal hanya ada dua variabel yaitu variabel P dan Q, maka rumusnya adalah 2 pangkat N. N adalah jumlah variabel, berarti 2 pangkat 2 akan menghasilkan 4. Oleh karena itu kenapa disediakan 4 baris, di mana nanti akan diisi untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi antara variabel P dengan variabel Q. Selanjutnya adalah mengisi kemungkinan yang terjadi pada variabel P dan variabel Q. Untuk mengisi variabel P atau kolom pertama, karena ada 4 kemungkinan, bisa kita bagi, misalkan 2 yang pertama adalah bernilai true, 2 yang berikutnya adalah bernilai false, atau mau dibalik silakan. Kemudian untuk mengisi variabel Q-nya, setiap nilai true pada variabel pertama masing-masing akan dipasangkan true dan false untuk variabel keduanya. Begitu pula juga sama untuk setiap nilai false pada variabel pertama akan dipasangkan dengan true dan false pada variabel yang kedua. Berikutnya kita akan mengisi kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga ini adalah P implikasi Q. Berarti teman-teman bisa mengecek tabel kebenaran implikasi atau bisa diingat pengertian implikasi, di mana implikasi akan bernilai salah jika nilai proposisi pertama bernilai benar dan proposisi kedua bernilai salah. Berarti kalau proposisi pertama bernilai benar, implikasi proposisi kedua bernilai salah, maka hasil akhirnya adalah salah. Jika lainnya, maka hasilnya adalah true. Jadi untuk mudahnya kita tinggal cari proposisi pertama true, proposisi kedua false. Karena diimplikasi maka hasilnya adalah false. Di sini proposisi pertama adalah variabel P, maka yang kita lihat adalah kolom P. Kemudian proposisi kedua adalah variabel Q, maka kita lihat variabel Q. Di sini pertama harus true, kita lihat berarti baris pertama dan baris yang kedua. Kemudian untuk proposisi kedua harus bernilai false. Dari dua nilai true pada proposisi pertama, di mana variabel keduanya atau proposisi keduanya adalah nilai false adalah pada baris kedua. Sehingga untuk mengisi kolom yang ketiga pada baris yang kedua nilainya adalah false. Jika sudah tidak ada lagi, maka sisanya atau lainnya bernilai true. Berarti semuanya diisi bernilai true. Berikutnya kita akan mengisi kolom yang keempat, yaitu P konjungsi dalam kurung P implikasi Q. Di sini proposisi pertama adalah variabel P, kemudian proposisi kedua adalah P implikasi Q. Untuk proposisi pertama P, teman-teman dapat melihat kolom P, sedangkan untuk proposisi kedua P implikasi Q, teman-teman bisa melihat kolom yang ketiga. Kolom pertama konjungsi kolom ketiga atau P konjungsi P implikasi Q. Nah, untuk mengisi nilainya, kolom keempat ini nilainya, teman-teman dapat melihat tabel kebenaran konjungsi untuk membandingkan dua
kedua proposisi ini. Atau teman-teman bisa ingat kembali pengertian dari konjungsi, yaitu konjungsi akan bernilai benar jika nilai proposisi pertama dan kedua bernilai benar. Kalau digambarkan berarti jika pertama bernilai benar, konjungsi proposisi kedua bernilai benar, maka nanti hasil akhirnya akan menghasilkan nilai true atau benar. Selain itu, maka nilainya adalah false. Kita lihat untuk proposisi pertama yaitu kolom P, kita lihat yang bernilai benar ada di baris pertama dan baris kedua. Kemudian dari proposisi pertama yang bernilai true, kita lihat lagi pada proposisi kedua yaitu P implikasi Q atau pada kolom ketiga. Manakah proposisi keduanya yang bernilai true? Kita lihat true, true berarti yang ini. Kemudian yang kedua true dan false berarti bukan. Sehingga untuk baris yang pertama, untuk mengisi kolom yang keempat itu nilainya adalah true. Selain itu maka dianya adalah false. Kalau kita lihat semuanya bernilai false. Terakhir dari soal nomor 3 adalah kita mengisi kolom yang terakhir, yaitu yang digunakan untuk memeriksa apakah soal nomor 3 ini merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Berikutnya pada soal nomor 3 kita akan mengisi kolom yang terakhir sesuai dengan soal. Untuk dalam kurung yang pertama di sini merupakan proposisi pertama dan untuk ki merupakan proposisi kedua. Untuk proposisi pertama bisa dilihat pada kolom yang keempat, sedangkan untuk proposisi Q bisa dilihat pada kolom yang kedua. Di sini simbol yang digunakan adalah simbol disjungsi. Jadi untuk membandingkan proposisi pertama dan proposisi kedua, teman-teman dapat melihat tabel kebenaran disjungsi. Atau bisa kita lihat pengertiannya. Di sini disjungsi akan bernilai salah jika proposisi pertama dan kedua bernilai salah. Berarti artinya jika proposisi bernilai salah, disjungsi proposisi kedua bernilai salah, maka di sini hasil akhirnya adalah salah. Jika lainnya di sini pasti bernilai benar. Nanti kita lihat proposisi pertama yaitu pada kolom yang keempat. Kita lihat adakah yang bernilai salah. Di sini ada 3 baris atau dari baris kedua sampai dengan baris keempat. Kemudian dari 3 nilai false ini pada kolom keempat, kita lihat kita bandingkan dengan kolom Q sebagai proposisi kedua. Apakah ada yang bernilai salah? Jika kita lihat di sini untuk baris yang kedua false pada kolom keempat, pada kolom Q nilainya juga false. Kemudian untuk baris yang ketiga false pada kolom keempat, pada kolom Q-nya nilainya true. Berarti bukan, karena kan kita maunya false, disjungsi false. Kemudian yang terakhir adalah false, di sini juga bernilai false. Sehingga untuk baris yang kedua nilai akhirnya adalah false. Untuk baris yang keempat nilai akhirnya juga false. Selain itu dia nilainya adalah benar. Makanya kenapa di baris pertama dan baris kedua nilainya adalah true. Berdasarkan dari nilai akhir pada kolom terakhir, untuk baris pertama sampai dengan keempat, dia terdiri dari gabungan antara true atau false. Maka bisa dikatakan untuk dalam kurung P konjungsi, dalam kurung P implikasi Q, disjungsi Q, ini merupakan kontingensi. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Berarti di sini yang pertama kita lihat ada berapa variabel. Jika diperhatikan ada 3 variabel yaitu P, Q, dan R. Maka kolom yang pertama kita masukkan variabel P, kolom yang kedua variabel Q, kolom yang ketiga adalah variabel R. Kemudian kita lihat lagi, kita masukkan tanda kurung yang paling dalam atau paling kecil. Di sini ada Q konjungsi R, ada P disjungsi Q, dan juga ada P disjungsi R. Berarti untuk ketiga ini kita masukkan ke kolom berikutnya, yaitu kolom keempat, kelima, dan juga yang keenam. Berikutnya adalah untuk kurung yang terbesarnya atau untuk proposisi berikutnya. Di sini adalah kita masukkan ke kolom yang ke-7. Kemudian untuk yang berikutnya yang terakhir
Di sini untuk variabel berikutnya kita masukkan ke kolom yang ke-8. Terakhir ini adalah kolom terakhir adalah sesuai dengan soalnya. Berarti untuk menentukan setiap kolom masuknya variabel yang mana atau perbandingan yang mana, teman-teman bisa melihat dari tanda kurungnya. Setelah kita menentukan setiap kolomnya, maka langkah berikutnya adalah untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Karena di sini kita ada 3 variabel yaitu P, Q, dan R. Berarti kita gunakan rumus 2 pangkat N, di mana nilai N adalah jumlah variabel yaitu 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Oleh karena itu, kenapa di sini disediakan ada 8 baris yang akan kita isi dengan kemungkinan-kemungkinan terjadi antara variabel P, Q, dan R. Untuk pengisian yang pertama pada kolom pertama yaitu variabel P, karena ini ada 8 kemungkinan, bisa kita bagi dulu, yaitu 4 pertama adalah untuk nilai true P-nya dan 4 berikutnya adalah untuk nilai false. Untuk mengisi variabel Q, dari 4 nilai true pada variabel pertama, masing-masing akan dipasangkan dengan 2 nilai true dan juga 2 nilai false pada variabel yang kedua. Begitu pula sama untuk 4 nilai false pada variabel pertama, untuk dua kita bagi 2 lagi, di mana masing-masing false yang kedua akan dipasangkan dengan nilai true, begitu juga untuk false yang kedua akan dipasangkan dengan nilai true. Untuk mengisi variabel R atau kolom yang ketiga, setiap nilai true ataupun false nanti akan dipasangkan dengan nilai true dan false untuk variabel yang ketiga. Begitu pula juga sama untuk baris berikutnya, nilai true maka akan dipasangkan dengan true dan false. Yang terakhir adalah false akan dipasangkan dengan true dan false. Berikutnya kita akan mengisi kolom Q konjungsi R. Ingat, untuk konjungsi akan bernilai benar jika proposisi pertama dan keduanya bernilai benar. Jadi yang kita bandingkan adalah kolom Q sebagai proposisi pertama dan juga kolom R sebagai proposisi kedua. Kita lihat apakah ada nilainya dua-duanya benar atau dua-duanya bernilai true, maka hasilnya nanti untuk kolom Q di konjungsi R adalah true. Kita lihat untuk Q yang true. Di sini true, kemudian true. Kita lihat lagi R-nya dari nilai true pada variabel Q, R-nya yang bernilai true pada baris pertama dan juga pada baris yang ke-5. Berarti ini nilainya true dan untuk baris yang ke-5 nilainya adalah true. Selain ini ya, selain kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya adalah false. Makanya untuk sisanya akan diisi dengan false. Berikutnya kita akan mengisi kolom yang kelima, yaitu P disjungsi Q. Berarti kita lihat P sebagai proposisi pertama dan Q sebagai proposisi kedua. Untuk disjungsi, teman-teman bisa melihat tabel disjungsi untuk mengisi kolom P disjungsi Q, atau teman-teman bisa mengingat pengertian dari disjungsi. Disjungsi akan bernilai salah jika nilai proposisi pertama dan keduanya bernilai salah. Berarti kalau proposisi pertama bernilai salah, disjungsi salah, maka dia akan menghasilkan nilai salah. Berarti kita lihat proposisi pertama adalah P, kita tandakan yang nilainya salah. Kemudian proposisi kedua adalah Q. Dari proposisi pertama bernilai salah, kita lihat mana yang bernilai salah, yaitu pada ke-7 dan ke-8 dia bernilai salah. Berarti untuk P disjungsi Q yang bernilai salah adalah baris ke-7 dan baris ke-8. Selain itu, maka nilainya adalah true. Oleh karena itu, kenapa yang lainnya nilainya adalah true. Berikutnya kita akan memeriksa kolom yang ke-6. Kolom yang ke-6 adalah P disjungsi R. Berarti P sebagai variabel pertama atau proposisi pertama dan R sebagai proposisi kedua. Di sini menggunakan disjungsi. Teman-teman bisa melihat tabel disjungsi atau bisa kita ingat pengertian dari disjungsi, yaitu disjungsi akan bernilai salah jika nilai proposisi pertama dan keduanya bernilai salah.
sesuai dengan ketentuan yang di sini ya, yang sudah dicatat. Jika kedua-duanya bernilai salah, maka akan menghasilkan salah. Karena proposisi pertama adalah P dan proposisi kedua adalah R, kita lihat untuk proposisi P yang bernilai salah, yaitu dari baris ke-5 sampai dengan baris ke-8. Kemudian untuk proposisi kedua adalah R. Nanti kita lihat dari baris ke-5 sampai dengan ke-8, pada variabel R atau kolom yang ketiga, mana yang bernilai salah. Di sini yang salah adalah baris ke-6 dan juga baris ke-8. Sehingga untuk P disjungsi R pada baris yang ke-6 nilainya salah, karena di sini dua-duanya salah. Dan baris yang ke-8 juga bernilai salah, karena di sini untuk P disjungsi R adalah false. Yang lainnya maka dia akan bernilai true atau benar. Berikutnya kita akan memeriksa kolom yang ke-7. Di sini adalah P sebagai proposisi pertama, berarti nanti kita akan melihat kolom P, kemudian Q konjungsi R sebagai proposisi kedua. Berarti kita akan melihat kolom yang keempat atau Q konjungsi R. Jangan lupa di sini di depannya ada simbol negasi. Berarti setelah kita mencari P disjungsi dalam kurung Q konjungsi R, hasilnya apa? Kita harus negasikan. Berarti kita lihat untuk disjungsi, teman-teman bisa melihat tabel kebenaran disjungsi untuk memeriksa, atau kita ingat lagi ketentuannya. Untuk disjungsi akan bernilai salah, false hasil akhirnya, jikalau proposisi pertama bernilai salah, disjungsi proposisi kedua bernilai salah, maka dia akan menghasilkan nilai false. Berarti di sini proposisi pertama adalah variabel P. Kita lihat untuk P yang bernilai salah, yaitu dari baris ke-5 sampai dengan baris ke-8. Kemudian untuk Q konjungsi R itu ada di kolom yang keempat. Kita lihat dari baris ke-5 sampai dengan ke-8 mana yang nilainya salah. Kalau kita lihat di sini 5 ke-8 yang nilainya salah adalah pada baris ke-6, ke-7 dan juga ke-8. Berarti ini seharusnya dia nilainya adalah salah. Tapi jangan lupa di depannya adalah negasi. Yang tadi seharusnya di sini nilainya salah, tapi karena ada negasi sehingga nilainya berubah menjadi true. Nah, karena di sini dia bernilai salah untuk disjungsi, selain ini, selain dua-duanya nilainya salah, berarti selainnya adalah nilainya true. Tapi ingat, karena dia ada negasi sehingga semuanya berubah menjadi nilainya false. Jadi nilainya dibalik karena kita di sini ada negasinya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom yang ke-8. Di sini simbol yang digunakan adalah konjungsi. Berarti untuk P disjungsi Q ini merupakan proposisi pertama, bisa kita lihat pada kolom yang ke-5. Dan di sini ada P disjungsi R. Ini merupakan proposisi kedua. Bisa kita lihat pada kolom yang ke-6. Ingat, kita membandingkannya adalah konjungsi. Berarti teman-teman bisa melihat tabel kebenaran konjungsi atau bisa mengingat kembali pengertian dari konjungsi, di mana konjungsi akan bernilai benar jika proposisi pertama dan keduanya bernilai benar. Berarti jika proposisi pertama bernilai true, konjungsi proposisi kedua bernilai true, maka akan menghasilkan nilai benar. Berarti kita lihat proposisi pertama adalah P disjungsi Q, itu kolom yang ke-5 sebagai proposisi pertama yang nilainya benar. Itu ada di sini pada baris 1 sampai dengan baris yang ke-6. Kemudian kita lihat proposisi yang kedua, yaitu P disjungsi R. Ini ada di kolom yang ke-6. Kita lihat dari baris 1 sampai dengan ke-6 mana nilainya true. Kita tandakan di sini yang nilainya true. Jika kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya true. Sehingga pada kolom yang ke-8 berdasarkan hasil konjungsinya, baris 1 sampai dengan baris yang ke-5 itu mendapat nilai true. Sedangkan untuk
untuk yang lainnya, karena pengertian konjungsi selain itu dia akan bernilai false. Berikutnya pada soal nomor 4 kita akan mengisi kolom yang terakhir. Di kolom yang terakhir ini yang digunakan adalah simbol berimplikasi. Berarti sebelum simbol berimplikasi merupakan proposisi pertama yang dapat dilihat pada kolom ke-7, dan setelah simbol berimplikasi merupakan proposisi kedua, bisa dilihat pada kolom ke-8. Untuk mengisinya, teman-teman dapat membandingkan dengan tabel kebenarannya untuk biimplikasi proposisi pertama dengan proposisi kedua, atau bisa diingat pengertian dari biimplikasi, di mana biimplikasi akan bernilai benar jika proposisi pertama nilainya adalah benar, biimplikasi proposisi kedua bernilai benar, sehingga hasil akhirnya adalah benar. Atau jika proposisi pertama bernilai salah, biimplikasi proposisi kedua bernilai salah, maka akan menghasilkan nilainya adalah benar. Selain kedua hal ini, maka dia nilainya adalah false. Berarti mari kita lihat, kita bandingkan biimplikasi pada kolom ke-7 dengan kolom ke-8. Kita lihat dulu untuk pengertian yang pertama. Proposisi pertama bernilai true, biimplikasi proposisi kedua bernilai true. Berarti kita lihat pada kolom ke-7 yang bernilai true ada di baris ke-6, 7, dan 8. Kita lihat untuk proposisi kedua apakah bernilai true atau bukan. Ternyata untuk proposisi keduanya nilainya adalah false. Karena tidak sama, karena kan harusnya true dan true, karena kan seharusnya true implikasi true, karena dia bukan maka selain T, maka hasilnya adalah false. Kemudian kita lihat lagi ketentuan yang berikutnya. Proposisi pertama bernilai false, biimplikasi proposisi kedua bernilai false. Untuk kolom ke-7, proposisi yang bernilai false itu ada di baris ke-1 sampai dengan baris ke-5. Kita lihat untuk proposisi keduanya apakah dia bernilai true. Kemudian kita lihat apakah proposisi keduanya bernilai false juga. Ternyata nilainya adalah true. Karena proposisi pertama bernilai false dan proposisi kedua bernilai true, maka hasilnya bukan true. Berarti selain itu nilainya adalah false. Dari hasil setiap baris pada kolom yang terakhir, dapat dilihat bahwa semuanya nilainya adalah false. Maka dapat dikatakan untuk soal nomor 4 ini merupakan kontradiksi karena semuanya menghasilkan nilai salah. Sekian video kali ini tentang tabel kebenaran multi penghubung. Semoga teman-teman dapat menentukan sebuah logika apakah dia merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel dan like video ini.